Terima kasih Mama ada di rumah saat itu. Jangan berkecil hati. Karir Mama itu sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus kami. Apa yang ibu saya lakukan ke saya saat saya kecil, itu saya lakukan sekarang. Happy Mother's Day. Minggu weekend kemarin itu kita lagi habis merayakan Mother's Day, dan ini salah satu bunga saya kirimkan online saja buat teman-teman, because every woman deserve flowers. Dan Mama juga Happy Mother's Day Mama di kampung. This is for you. Saya petik sama anak-anak saya tadi sebelum hujan. Ini bunga dari pekarangan rumah kami, bunga musim semi ya. So, saya punya waktu sedikit, mau share sedikit pengalaman indah saya dengan ibu. Dan ini menginspirasi saya juga. Salah satu yang menginspirasi saya menjadi ibu rumah tangga, menjadi full term di rumah, mengurus suami, mengurus anak-anak di rumah. Saya berkarir di rumah ya. Saya tahun 90-an sampai 2000, awal 2000 itu saya sekolah di SMP, SMA, dan yang saya ingat itu kita, Alex, can you steer my bean please? Let me talk first, okay? A few minutes. So ceritanya seperti ini teman-teman. Saya sekolah itu SMP, SMA tahun 1990-an sampai 2000-an, awal 2000-an. And saat itu anak-anak sekolahnya itu sampai jam 1 atau setengah 2 saja, dan kita makan siangnya itu di rumah. Jadi tidak sama seperti anak-anak sekolahan sekarang, kebanyakan tuh sekolah sampai sore, sampai jam 4 sore, dan bawa bekal ke sekolah, makan siang di sekolah. Kesan yang paling indah itu yang saya ingat dari dengan ibu saya. Beliau ibu rumah tangga full term. Sebelum kita pergi sekolah atau malam sebelumnya itu dia biasa tanya, besok kalau pulang sekolah atau makan siangnya Mama kalian mau dibuatkan apa, mau dimasakkan apa. Jadi kita ada request kadang sambal tempe atau tahu goreng dengan tumis kangkung Mama, atau terung goreng, atau sambal teri, atau sayur bayam yang dimasak bening ya. Jadi kita biasanya request. Dan ini kalau kita pulang sekolah jam 1, setengah 2-an itu kadang kita dalam keadaan yang capek dan sangat lapar. Kita bersyukur sekali kita pulang sekolah, Mama lagi masakan, dan biasanya itu dia prediksi. Jadi dia sudah mulai masak 30 menit sebelumnya. Jadi makanan itu selalu panas atau dalam keadaan hangat, dan aroma makanan itu masih terasa di rumah. Jadi saya sangat bersyukur kita kalau pulang sekolah, rumah itu tidak dalam keadaan kosong. Kita biasanya selalu di welcome dengan aroma makanan, dengan makanan yang kita sukai, dan Mama juga selalu ada di rumah. Dan kita biasanya habiskan waktu ngobrol hari kalian di sekolah seperti apa, dan kita ada teman mau curhat ya. Kadang kita dalam keadaan galau, sedih atau kesal ataupun senang juga. Jadi Mama itu sebagai tempat kita bisa mencurahkan isi hatinya kita. Itu yang sangat-sangat saya syukuri dalam keadaan sekarang itu teman-teman ya, dimana ayah dan ibu itu rata-rata bekerja, itu sangat jarang didapatkan. Saya dan suami kebetulan kita punya point of view, kita punya keputusan yang sama, bahwa dia akan provide, dia yang akan bekerja, dan saya yang akan tinggal di rumah untuk mengurus anak-anak. Memang sampai sekarang anak saya itu kalau pulang ya saya ada siap untuk welcome mereka. Anak-anak itu di sini selesai sekolah itu jam 3 sore, dan mereka kalau ibunya bekerja, mereka harus tinggal di sekolah sampai jam 5 atau jam setengah 6 sore. Jadi sampai ibu atau ayahnya mereka itu selesai bekerja dan datang menjemput mereka di sekolah. Dan anak-anak saya, karena saya ada di rumah, mereka bisa langsung pulang ke rumah. Jam 3 selesai sekolah, mereka langsung pulang ke rumah. Dan so far mereka
sangat-sangat positif responnya itu, karena mereka dalam keadaan capek dari jam 8 pagi, setengah 8 keluar dari rumah sampai jam 3 itu mereka dalam keadaan capek, dan mereka bersyukur bisa sampai di rumah, bisa nonton sedikit sambil makan snack yang saya siapkan. Jadi apa yang ibu saya lakukan ke saya saat saya kecil, pada saat saya dan saudara-saudara saya kecil, itu saya lakukan sekarang, and itu berkat buat saya, dan karena saya bisa melakukan hal yang sama buat anak-anak saya. So satu hal yang saya mau share, Mama kadang dulu dia agak down ya, dia agak down karena dia pikir dia hanya seorang ibu rumah tangga. Melalui video ini saya mau share buat Mama bahwa saya sangat bersyukur, terima kasih sudah ada di rumah buat kami. Ini sebuah berkat malah buat kami, anak-anaknya Mama. Kita kalau pulang ke rumah, Mama selalu ada di rumah. Rumah itu tidak kosong. I hate, saya tidak suka ada sesekali kalau pulang ke rumah itu, kalau rumah kosong, kita masuk rumah dan sunyi, sepi, tidak ada kehidupan, kosong. And saya pergi lihat, cek masakan saya, masakan buat makan malam ya. Kenangan yang saya punya dengan ibu saya itu, saya terbawa sampai saya bekerja umur 25-an. Saat itu saya bekerja di mengajar di sebuah sekolah SMA, mengajar bahasa Inggris di SMA, dan orang tua saya itu tinggal di desa lain. Mereka punya rumah dinas, rumah jabatan, dan rumah mereka itu di agak perkotaan. Itu saya tempati saat itu karena lagi kosong, dan saat saya bekerja saya tinggal di rumah mereka yang kosong. Dan sesekali ibu saya dari desa datang ke kota untuk belanja, dan dia telepon saya di sekolah, Mama ada di kota sekarang dan mau ke rumahnya mereka yang kosong itu yang saya tempati. Kalau kamu ada waktu bisa datang, Mama ada di rumah, saya tunggu. Tapi pada saat dia telepon atau teks saya itu, saya lagi mengajar, dan SMS-nya dia saya baca sekitar 30 menit setelah dia hubungi saya, atau kadang 1 jam sesudahnya. Dan saya cek, saya sangat excited, dan saya buru-buru. Kebetulan saat itu kadang saya tidak punya kelas lagi untuk mengajar, jadi saya berusaha untuk pergi ketemu dengan mama saya. Saya pulang. Sebenarnya tidak boleh, kita harus stay di sekolah untuk office hour, meskipun tidak punya kelas mengajar lagi. Tapi saya bolos saat itu, terus terang, karena saya excited sekali kalau mama ada di rumah ya. Jadi saya buru-buru pulang ke rumah, dan sesekali saya bisa dapatkan beliau di rumah tungguin saya, dan itu favoritnya saya, pulang ke rumah ada mama di rumah. Kadang saya pulang, dia sudah tidak di rumah. Jadi pada saat saya buka pintu, sangat excited mau lihat beliau, saya telepon dia, Mama, kenapa tidak di rumah? Aduh, maaf sekali nak, saya sudah diangkut sekarang, saya harus pulang karena kamu tidak kasih kabar, dan saya harus pulang. Saya menangis kayak anak kecil, itu bentak-bentak kaki. And saya diamkan diri dulu, tenangkan diri. Jadi saya ambil sepeda saya suka sekali naik sepeda. Saya kejar mama saya ke kampung. Saya berusaha untuk kejar beliau, untuk bisa sama-sama beliau. Itu saja teman-teman, itu yang membuat kenangan saya dengan orang tua saya, dengan ibu saya. So, sekali lagi, thank you mom, terima kasih mama ada di rumah saat itu. Jangan berkecil hati kalau mama tidak punya karir, ya. Karir mama itu sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus kami. Mama saya memang ibu yang sangat sibuk karena beliau itu punya 7 anak saat itu, dan dia membesarkan kami dengan baik. Dan saya ingin mengulang apa yang didedikasi ibu saya saat itu. Happy Mother's Day again. Saya harus masak. Anak saya sudah melihat dari dapur, cek sekarang
harus masak. Selamat Hari Ibu buat semua moms dimanapun moms berada, semua sehat dan menjalankan tugas kita sebagai ibu dengan baik. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.